Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Ketemu lagi dengan channel yang kita dukung, channel yang kita kembangkan, Mas Oji Channel. MOC, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Seperti biasa, hari ini kita ingin berbagi dan sharing. Nah, sharing tentang apa? Informasi yang terkini, hari ini Senin, ya. Rencananya teman-teman pasti udah tahu bahwa rencananya pemerintah akan menjual vaksin gotong royong di Kimia Farma. Betul ya? Informasinya kemarin beredar di mana-mana bahwa vaksin akan dijual secara bebas di Kimia Farma miliknya BUMN. Nah, ternyata hari ini, hari Senin, setelah adanya, ya mungkin itu kontroversi juga ya, tapi dengan alasan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari konsumen, dari masyarakat, akhirnya rencana untuk menjual vaksin atau vaksin berbayar di Kimia Farma akhirnya ditunda, alias ya belum dilaksanakan, ditunggu sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Nah, ada apa sebenarnya? Kenapa pemerintah terburu-buru kemudian menggunakan BUMN yang semestinya membantu rakyat di tengah-tengah kondisi pandemik ini malah berbisnis jualan vaksin. Harga satu vaksinnya kurang lebih 321 ribuan lah ya. Itu satu kali dosis, rencananya 2 kali. Kemudian satu kali penyuntikan biayanya 117.000. Ini dari informasi yang kita dapatkan. Nah, uniknya ini karena banyaknya masyarakat yang bertanya katanya, tapi juga mengandung kontroversi, akhirnya tidak jadi hari Senin ini berlaku, tetapi nggak tahu, ditunda katanya. Nah, tapi teman-teman semuanya, ini menjadi informasi yang menarik. Kenapa pemerintah tiba-tiba membuat sebuah kebijakan vaksin itu harus berbayar? Padahal seingat saya dulu, Presiden Jokowi pernah bilang vaksin itu untuk rakyat gratis ya. Nah, menjawab pertanyaan itu, kita simak juga bagaimana jawaban dari Kementerian BUMN melalui juru bicaranya Pak Arya Sinulinga yang menjelaskan kenapa sih pemerintah memberlakukan vaksin berbayar ini. Yuk kita simak. Kami ini BUMN ini hanya pelaksana dari peraturan Permenkes, ya. Ya dong. Kalau nggak ada Permenkesnya, tidak mungkin BUMN itu jalan. Itu namanya melanggar peraturan. Ketika Permenkesnya ada, saat ini negara kita, bangsa kita, lagi dalam kondisi PPKM darurat, khususnya Jawa dan 15 kota lain luar Jawa. Artinya memang lagi PPKM darurat. Semua membutuhkan kerja cepat. Maka ketika Permenkesnya ini ada, maka kami juga sebagai BUMN kerja cepat. Tujuannya apa? Untuk mencapai herd immunity. Karena apapun ceritanya saat ini, vaksin ini sudah terbukti ampuh juga bagi pemakai-pemakainya yang sudah divaksin. Mereka lebih tahan dan lebih kuat untuk menghadapi corona, bahkan untuk yang meninggal pun lebih banyak yang yang tidak divaksin, ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ini adalah vaksin gotong royong. Ya, jadi vaksin gotong royong kita tahu angkanya pun tidaklah banyak. Memang ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang secara konsep dulu dia adalah ingin ikut bergotong royong. Ingin ikut bergotong royong. Jadi, maka kita siapkanlah dia untuk perusahaan-perusahaan. Nah, di samping itu, ini kan ternyata banyak antrian juga di Kadin untuk pelaksanaan vaksin gotong royong ini. Sehingga banyak perusahaan juga nggak dapat. Sehingga kami membuka akses lainnya yang bisa langsung tidak lewat Kadin, tapi lewat Kimia Farma. Karena Kimia Farma yang melaksanakan vaksin gotong royong ini. Ya. Nah, di samping itu, kita juga memberikan ruang kepada individu. Ini kecil sekali sebenarnya, sangat kecil. Sangat kecil, jumlahnya bukanlah besar. Karena tetap yang terbesar itu adalah vaksin gotong royong untuk perusahaan. Ya, ini sangat kecil, tujuannya sama, untuk herd immunity. Kita tahu banyak sekali misalnya, orang-orang asing yang bekerja di Indonesia itu mengakses vaksin itu sangat susah. Sangat susah mengakses vaksin, kita harus akui itu. Karena kita tahu bahwa sekarang ini memang masih diutamakan untuk warga negara Indonesia gitu. Oke.
ya. Ini salah satu contoh aja. Ini salah satu contoh aja. Kemudian, kalau tadi dikatakan bahwa ini akan bikin perbedaan dan sebagainya, sampai hari ini, namanya vaksin gratis itu tetap gampang diakses oleh masyarakat. Gampang diakses. Bahkan bisa dikatakan, saat ini dari total yang sudah didistribusikan ke daerah, baru setengahnya terpakai. Bang Saleh kasih tahu data itu. Baru setengahnya terpakai. Artinya yang distribusikan ke masyarakat itu masih banyak. Masih sangat banyak. Dan masyarakat belum mengaksesnya. Padahal sangat gampang mengaksesnya. Silakan aja. Ya kayak warga Jakarta. Siapapun mau vaksin, nggak ada yang nggak dilayani saat ini. Baik umur, bahkan sekarang udah masuk ke level umur 12-18 tahun. Jadi ini adalah untuk memberikan ruang lagi kepada orang-orang yang memang ingin ikut bergotong royong juga. Tapi kecil jumlahnya, sangat kecil. Yang mereka mungkin susah mengakses vaksin gratis tadi. Sangat susah mengakses apa? WNA dan sebagainya. Itu kan harus kita akui. Saya rasa Bang Saleh juga tahu bahwa WNA juga sekarang ini sangat sulit. Karena saat ini kita vaksin gratis itu masih tetap memakai acuannya pakai NIK. Nah itu tadi teman-teman semuanya sudah kita simak penjelasan dari juru bicara perwakilan Kementerian BUMN. Ya karena BUMN ini hanya pelaksana gitu katanya ya atas instruksi Kementerian BUMN. Nah itulah yang akhirnya jadi saling lempar sana sini menjadi kontroversi. Ya kita tidak bisa habis pikir kenapa BUMN kok malah berbisnis di tengah-tengah penderitaan rakyat melawan pandemik. Apapun itu mudah-mudahan pemerintah bisa bersikap adil ya, kalaupun ditunda, kalau bisa nggak usah aja lah ada vaksin-vaksin dijual. Vaksin itu hak rakyat, untuk rakyat gratis gitu ya. Itu aja dulu teman-teman semuanya, informasi singkat tentang ditundanya vaksin berbayar. Dan kenapa harus berbayar kalau yang gratis aja bisa. Sampai ketemu di kesempatan lain. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.